di pemberdayaan sering dikenal sebagai tangga partisipasi Einstein, seperti itu. Tangga partisipasi Einstein itu menunjukkan bahwa yang paling tinggi dalam hal pemberdayaan itu adalah bagaimana supaya masyarakat bisa memutuskan. Itu sudut pandang Indonesia ya, ketika memandang tangga partisipasi dari Einstein. Karena memang pada waktu itu munculnya bersama-sama dengan adanya program nasional pemberdayaan masyarakat, dan kita sama-sama tahu bahwa PNPM, program nasional pemberdayaan masyarakat itu sangat menguatkan posisi masyarakat ya. Yang kalau kita bandingkan dengan posisi sekarang itu, di mana posisi dari pemerintah desa itu menjadi ikut kuat. Yang paling gampang tentu saja bisa dilihat dari dana yang muncul pada masa lalu itu langsung kepada masyarakat gitu. Sementara sekarang dananya melalui pemerintah desa. Nah, kalau ini jangan dilihat yang kanannya, yang kirinya aja. Kalau kita melihat tangga Einstein ini, ya, tangga Einstein itu, ketika kita memberikan informasi itu baru sampai ke tangga ketiga. Nah, yang tangga paling atas itu adalah ketika bisa memutuskan sendiri. Saya kira itu yang mungkin penting, Gus Koco, dalam kondisi ketika sebentar lagi semua informasi berkaitan desa itu akan terbuka untuk publik gitu. Akan terbuka untuk publik terutama melalui sid.kemendesa.go.id. Di satu sisi sudah pasti itu bisa membuat penguatan kepada warga ya, karena mengetahui kondisinya, ya, kondisi desanya. Tapi di sisi lain karena semuanya sudah pasti, kemudian bagaimana cara supaya tetap ada musyawarah itu. Musyawarahnya kemudian lebih berwujud kepada pengambilan pun dibandingkan dengan lebih dari 222 indikator, di mana mungkin sebagian bergabung ya, itu pasti kan tidak akan bisa terpenuhi oleh dana desa sendiri. Jadi polanya juga tidak akan seperti itu. Polanya adalah momen diambil kebijakan dari desa, mana saja yang akan menggunakan dana desa, mana yang tidak. Kita bayangkan, meskipun ini juga satu revolusi diam-diam dari desa, Gus Koco, kerabat desa sekalian. Sejak awal pasal-pasal di Undang-Undang Desa, terutama yang berkaitan dengan perencanaan dan berkaitan dengan anggaran, itu dikritik dari tahun 2014, baik oleh pegiat desa sendiri maupun oleh banyak pihak. Kenapa harus repot? Kami pernah sampaikan contohnya RPJM desa. Ya, kalau kabupaten itu ada OPD yang menyusunnya. Kalau nasional itu tiap kementerian menyusunnya, masing-masing punya ahli-ahlinya sendiri-sendiri dan bisa mendatangkan tenaga ahli. Nah, di desa disusun, dibuat oleh perangkat desa. Apakah perangkat desa mampu? Nah, kan selalu begitu dari tahun 2014. Dan di 2021 akhir atau paling tidak di 2022 awal ini ya, di Januari ini semua dikerjakan oleh sistem informasi. Jadi sangat memudahkan. Jadi tidak ada lagi, bayangkan bahwa berbagai argumen untuk menyatakan desa ya, itu kesulitan menyusun ya, dua hal itu, keuangan maupun perencanaan, itu hilang sepenuhnya
di awal tahun ini. Jadi ini satu perubahan yang akan sangat mendasar. Nah, apa saja yang akan terjadi? Jadi saya kira kita harus mulai dengan fakta lagi, Gus Koco, kerabat desa. Jadi kami menganjurkan perangkat desa, kepala desa, dinas PMD, pegiat desa, tenaga pendamping profesional, semua yang punya concern perhatian sehari-hari ke desa itu mengirimkan berbagai pengalamannya di email pusdatin@kemendesa.go.id ya, pusdatin@kemendesa.go.id, terutama karena banyak hal baru yang perlu segera diantisipasi, dan di mana-mana yang namanya antisipasi berbasis logika, terutama di wilayah yang relatif belum banyak pengetahuan tentang hal ini di Indonesia, misalnya di desa-desa di Indonesia, itu antisipasi berbasis logika sering kalah gitu dengan kondisi lapangan. Jadi lebih baik kita melihat kondisi lapangan, kemudian mencari bagaimana teori penjelasan di baliknya, daripada kita menggunakan penjelasan-penjelasan logika atau teori dan sebagainya kemudian menerapkan ke desa. Ini contohnya. Jadi awal tahun ini sudah pasti perubahan yang akan terjadi besar di desa berkaitan dengan bagaimana kalau informasi betul-betul langsung merujuk ke desa di hampir semua sisi kehidupan. Karena kita ketahui SDGs desa itu merangkum semua aspek pembangunan global ke dalam satu konsep SDGs yang di dalamnya indikatornya itu adalah kompilasi dari aspek-aspek pembangunan yang pernah dipelajari manusia. Jadi ini memang aspek yang sangat besar dan bisa. Jadi kita ketahui di lampiran Permen Desa 21 2020 sudah dibuat seperti ini. Ada bidangnya apa, programnya apa, mendukung SDGs desa keberapa, datanya apa pada tahun ke-0 yaitu 2021. Kemudian target capaian kita sudah pernah diskusikan tidak hanya 6 tahun sesuai dengan durasi dari pemerintahan desa, tapi sampai 2030. Kemudian lokasinya di RW RT berapa volumenya, dan kemudian setelah itu apa yang akan dilakukan tahun per tahun, berapa jumlahnya. Dari situ kemudian ada perkiraan biaya. Tentu saja kami ingin sampaikan perkiraan biaya ini bisa disusun oleh desa dengan mengalihkan berapa nilai per satu volume dikalikan dengan volumenya untuk tahun itu. Kemudian sumber pembiayaan, kami sudah pernah tunjukkan di dalam kemiskinan ekstrim, hampir semua sumber pembiayaan itu justru di luar desa karena begitu banyaknya. Dan terakhir pola pelaksanaannya, nanti kita akan diskusi juga khusus kenapa perlu swakelola, karena memang itu memastikan lebih banyak dana beredar di desa. Jadi kita perlu mendiskusikan satu waktu nanti tentang teori yang sudah lama dari Adam Smith gitu, yang masih berlaku sampai sekarang, tentang bagaimana kalau kita melakukan kegiatan ekonomi itu memang ada akumulasi modal di antara kita sendiri yang kemudian berusaha disempitkan menjadi koperasi supaya di antara kita, tapi tanpa itu pun itu hukum itu akan berlaku. Jadi kita perlu melakukan itu, dan dalam hal desa itu instrumennya adalah swakelola. Dalam hal dana desa, pembangunan desa, APBDes, instrumen yang bisa digunakan adalah swakelola. Kalau istilah di birokrasi kadang-kadang yang saling agak sedikit humor gitu, swakelola itu ada membuat kita capek. Memang itu untuk kita, tapi membuat kita capek, yaitu humornya begitu. Karena artinya kita harus ikut bekerja. Kalau kita
melakukan kontrak kan sebagai pemilik uang, kita cuma ngasih kepada konsultan, kita nggak usah kerja gitu. Tapi dengan swakelola maka pemerintah desa mau tidak mau harus ikut kerja. Jadi ini di RPJMN. Kemudian di RKP Des kita juga sudah melihat bentuknya seperti ini. Sebetulnya ini sama kan dengan RPJMN tadi, RPJM desa tadi, tapi hanya memotong pada tahun kesekian. Sementara nanti penerima manfaat siapa dan sebagainya itu tambahannya akan muncul di sana. Sebetulnya penerima manfaat itu ya sudah pasti sesuai dengan satuan dan volume. Kalau volumenya itu jumlah orang miskin, ya penerima manfaatnya pasti orang miskin.